Bab 43 ending untuk Nadia POP Ella. Mas Ilyas datang menjenguk Laras. Emosiku naik melihatnya ke sini. Posisi di dalam ruangan hanya ada aku dan Laras yang sedang istirahat. Emak dan Rapli sedang pulang sebentar mengambil pakaian dan membeli makan. Aku terus memarahi Mas Ilyas, dia bagaikan noda membandel. Disuruh pergi masih saja berdiri. Laras sampai terbangun karena berisik mendengar suaranya yang menyebalkan. Mas, aku ikut. Awalnya aku senang Mas Ilyas beranjak pergi setelah Laras menyuruhnya pulang. Namun seseorang meneleponnya mengatakan bahwa Nadia di rumah sakit jiwa. Rasa ingin tahuku seketika meronta-ronta. Ingin tahu kondisi Nadia, apa yang sebenarnya terjadi kepada Nadia. Kalau dia benar-benar gila, apa gerangan penyebabnya? Kamu serius lah? Ya serius, masa aku lagi ngeprank? Aku beneran mau lihat kondisi si Nadia, mau tahu keadaannya. Tapi Laras gimana? Gak apa-apa bang, emak dan sahabatnya Mbak Ella lagi OTW. Apa bener lah? Iya bentar, tunggu emak sama Duren balik. Bentar lagi mereka datang. Baiklah lah, mas setia menunggu. Is lebay. Sana nunggu di depan. Siap lah, jawab Mas Ilyas melangkah keluar. Dasar pria aneh, tadi wajahnya murung. Sekarang dia menampakkan senyuman yang merekah. Apa dia senang aku ikut bersamanya? Terserahlah, aku tak peduli. Niatku menemui Nadia, ingin tahu penyebab dan bisa berbuat gila padaku dan Laras. Ras, gak apa-apa kan nanti mbak tinggal ke RSJ? Gak apa-apa mbak, emang aku bocil. Hehe, tahu aja kamu pengen ditemenin mbak terus. Ih lebay. Hehe mbak, makasih banget sama kamu Ras. Kamu udah nyelamatin mbak. Dari dulu kan Laras suka bantu mbak, lupa ya? Pas mbak dikejar-kejar anjingnya tetangga kita yang bule, kan Laras yang nimpuk tuh anjing pakai sendal. Sampai sendal Laras hilang sebelah kayak Cinderella. Hahaha, iya mbak inget. Laras, lagi sakit tetap aja ngelawak. Udah jangan banyak ngomong, nanti jidat kamu sakit. Udah sembuh kok mbak, apalagi lihat temen mbak. Bibirnya yang pucat belengkungkan senyuman meski badan masih terkulai lemas. Namun mulut dan mata Laras masih berfungsi seperti biasa, agak genit melihat cowok ganteng. Dari semalam dia sudah sekali mencuri-curi pandang pada Rapli si Duren Jakarta yang sedang dipindah tugaskan di Surabaya. Duren beralih pekerjaan di perusahaan properti, jadi tidak heran kalau dia dipindahkan ke beberapa titik perusahaan cabang yang membutuhkan pemikirannya. Semalam dia menceritakan semuanya. Beruntung sedang libur jadi bisa bebas menemaniku. Awalnya Duren hanya ingin mengetahui kabarku. Kami memang sudah lama tidak bertukar pesan, tak ada waktu. Ternyata diam-diam dia menuliskan alamat lengkap tempat tinggalku saat mengantarkan aku dan Zahwa tempo lalu. Kamu suka sama si Duren? Ih mbak, manggil anak orang kayak buah-buahan aja. Dia itu namanya Mas Rapli mbak. Iya, Rapli si Duren alias Duda Keren. Oh, dia duda mbak. Iya Laras, tapi gak punya anak. Masa kamu suka sama dia? Aduh, jangan-jangan kamu cuma cari pelampiasan. Ih, sok tahu mbak, aku cuma suka aja sama mukanya yang dewasa. Kumis tipis, hidung mancung, mendebarkan gelora cinta. Aduh, baru mendingan. Udah jelalatan lagi hatinya. Hehehe, bisa aja mbak. Emang hatiku lalat hijau apa? Mencelak-mencelok di mana aja? Bukan sih. Tepatnya hati kamu kayak lebah, suka menyengat para cogan. Hahaha, bener juga. Assalamualaikum. Saat aku dan Laras asik mengobrol, emak datang bersama Rapli. Mereka langsung menatap aneh ke arahku. Pasti karena ada Mas Ilyas, segera aku jelaskan tentang maksud kedatangan sang mantan suami dan rencanaku menemui Nadia. Emak dan Rapli kaget mendengar kabar duka tentang Nadia. Mereka sama-sama tak menyangka Nadia bisa jadi gila. Rapli yang paling sok, wajar dia mungkin dekat dengan Nadia disebabkan pernah bekerja di tempat yang sama. Kasihan Nadia, dia itu perempuan yang cukup cerdas dan ulet dalam bekerja.
tapi malah memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri, ujar Rapli iba. Matanya berubah sendu, bagai awan yang semula cerah berubah kelabu. Kayaknya kebanyakan tekanan batin, responku kesal. Untunglah mbakku bercerai dengan Bang Ilyas, jadi tetap waras, sahut Laras meledekku. Benar kata adikmu lah, dua insan saling bertatapan. Mereka sedang membicarakanku, tapi hatinya seakan asik berduaan. Terpancar sinyal-sinyal aneh di antara Rapli dan Laras. Halah, aku lagi dibawa-bawa. Ya udah, aku pamit lihat kondisi Nadia dulu. Pamit ya, Mak. Aku cium tangan emak. Ras, awas hati sama matanya loncat. Nanti kena PHP lagi. Ih, apaan sih, Mbak? Aneh kalau ngomong. Hehe, canda. Pamit Ras, Rap. Hati-hati di jalan lah. Siap Duren, titip adikku ya. Kalau dia nakal cupit aja. Haha, bisa aja kamu lah. Aku keluar ruangan, menyuruh Mas Ilyas jalan duluan. Aku malas jalan berdampingan dengannya. Kami naik mobil Mas Ilyas. Di jalan kami lebih banyak diam, tak bergairah membahas banyak hal. Di kepalaku dipenuhi banyak prasangka. Berpikir macam-macam, menduga Mas Ilyas sudah melakukan hal yang mengecewakan. Tak mungkin Nadia tiba-tiba depresi berat tanpa alasan, muak dengan Mas Ilyas. Pria yang selalu mengulangi kesalahan yang sama, untuk kesekian kalinya suka sekali menyakiti perempuan. Entah di mana hati nuraninya. Selamat siang Pak Polisi, saya suaminya Nadia. Kami sudah sampai di kantor polisi, namun aku belum melihat Nadia. Di mana Nadia? Siang Pak, silakan duduk. Maaf Pak, kenapa istri saya harus dibawa ke RSJ? Berdasarkan pemeriksaan tenaga ahli kejiwaan, Ibu Nadia harus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penyembuhan kejiwaannya. Jika dibiarkan di sel tahanan bisa membahayakan para napi yang lain. Pak, kenapa Nadia bisa kayak gitu ya? Coba periksa lagi, tuh aja salah bantahku. Pemeriksaan sudah dilakukan sesuai prosedur, Bu. Mengenai penyebab dan lainnya bisa ditanyakan langsung pada dokter yang akan menangani Ibu Nadia nantinya. Aku dan Mas Ilyas saling bertatapan seakan bicara melalui indera mata tentang nasib buruk yang menimpa Nadia. Pak Polisi mengantarkan kami menuju mobil yang akan membawa Nadia ke rumah sakit jiwa. Pihak keluarga diizinkan mengawal mobil dari belakang. Aku dan Mas Ilyas mengikuti mobil kepolisian sampai ke rumah sakit jiwa. Di jalan Mas Ilyas hanya bungkam, mata berkaca-kaca. Sesekali aku usap pundaknya agar dia kuat. Melihatnya terpuruk membuat nuraniku tersentuh. Mulai berbaik sangka padanya. Mungkin Mas Ilyas sudah berusaha jadi suami yang baik, namun karakter Nadia yang serakah dan terlalu berobsesi mendapatkan sesuatu membuat mental tertekan dengan sendirinya. Sampai bisa gila seperti saat ini. Hahaha, aku kaya, bisa merebut hati suami orang, punya mertua baik, semua karena pelet ampuh ini. Hahaha. Nadia, ucap Mas Ilyas lirih. Itu anakku, hihihi. Tak ada yang bisa menghancurkan hidupku karena semua bisa aku miliki. Hahaha. Aku dan Mas Ilyas memperhatikan Nadia dari balik kaca. Dia dikurung sendiri di dalam sebuah ruangan. Sengaja dipisah karena khawatir membahayakan pasien lain. Nadia terus berbicara tak karuan. Dia mengambil botol minum yang ada di dekatnya lalu menciumnya. Apa itu bentuk karma bagi orang yang suka menggunakan ilmu hitam? Di kondisi hilang akal saja masih mengingat benda musyrik yang ia pakai. Nauzubillah. Siksa Allah memang pasti bagi orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah dengan benda-benda mati. Meminta pertolongan pada jin dan setan yang sejatinya tidak punya daya dan upaya, melainkan pertolongan dari Allah. Ilmu hitam hanya akan menyengsarakan, mengarahkan manusia menuju jalur kesesatan, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan, tetapi rasa tak pernah puas yang terus menghantui. Dari waktu ke waktu akan menjerumuskan, bahkan diri sendiri yang akan menjadi korban. Mas, apa Nadia masih menggunakan pet dan sejenisnya? Kenapa dia terus berbicara tentang itu? Mas gak tahu lah, dulu memang pernah. Tetapi dia berjanji tak akan menggunakannya lagi. Namun entahlah, Mas masih curiga.
Nadia menggunakan benda setan itu? Gitu ya. Siap Mbah Dukun, hahaha. Nadia duduk bersila di lantai, lalu mengatupkan kedua tangannya seperti orang yang sedang menyembah sesuatu. Nadia, hiks. Mas Ilyas luluh ke lantai. Sambil menyender di tembok, dia menangis terisak, terdengar begitu memilukan. Hatinya pasti hancur bagaikan terkena bom atom. Mas tenang, malu diliatin orang, nangisnya dijamak di rumah aja. Maaf lah, Mas bener-bener hancur. Gak tega lihat Nadia, semua karena Mas. Harusnya Mas lebih peka ngawasin dia. Buat pelajaran kedepannya Mas, yang udah terjadi ya biarkan terjadi. Memang jalannya kayak gini. Mas Ilyas tak menjawab. Dia menekuk kaki dan menenggelamkan wajahnya di lutut. Aku tak banyak bicara lagi, takut menambah luka. Biarkan saja Mas Ilyas menunjukkan kesedihannya. Dia butuh waktu mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Drat. Ponsel di saku celana Mas Ilyas bergetar. Dengan sungkan mantan suamiku merogoh benda pipih itu untuk mengangkat panggilan. Halo Pak, kenapa? Ilyas, kamu di mana? Segera pulang. Ibumu kesurupan. Apa? Tanya Mas Ilyas dengan raut tegang. Suara bapak cukup terdengar di telingaku. Walaupun tidak dalam mode pengeras, mungkin karena jarak di antara aku dan Mas Ilyas yang berdekatan. Pulang Yas, bapak kewalahan menghadapi ibumu. Kenapa ibu bisa kesurupan Pak? Cepat pulang. Biar bapak jelaskan di rumah. Baik Pak. Sambungan telepon terputus. Mas Ilyas segera mengajakku menuju mobil. Dengan tergesa-gesa kami berlari ke parkiran. Mobil dijalankan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Mas pelan-pelan, aku belum nikah lagi. Bahaya kalau nabrak kucing, apalagi orang. Maaf lah, Argen. Aku memilih pasrah, mulut tak henti berkomat kamit, melapalkan doa semoga selamat sampai tujuan. Mas Ilyas pasti panik sampai membawa mobil ugal-ugalan seperti ini. Ayolah turun. Alhamdulillah. Sementara Mas Ilyas sudah keluar mobil, aku menarik napas terlebih dahulu, berupaya menenangkan diri supaya detak jantung stabil. Setelah dirasa tenang, aku menyusul Mas Ilyas. Biar aku bawa perempuan tua ini. Ibu mengamuk di ruang tamu. Suasana ruangan ini begitu kacau. Hiasan rumah seperti vas bunga, bingkai foto dan lukisan hancur berkeping-keping. Meja terguling, bantal sofa terlempar ke segala arah. Tolong, pergi dari tubuh istri saya, ucap bapak yang berdiri berjejeran dengan Mas Ilyas. Mereka berjarak beberapa meter dengan ibu. Hahaha, dia akan aku bawa. Pak, mana ustadznya? Kasihan ibu. Entahlah Yas. Padahal dari tadi Mbok dan supir kita sudah bapak suruh memanggil ustadz sekitar sini. Pak, awalnya kenapa? Kok bisa kayak gini? Tanyaku penasaran. Ibu menemukan sebuah botol parfum aneh di kamar Ilyas dan Nadia. Kemudian dibakar. Beberapa menit kemudian ibu hilang kesadaran. Astagfirullah, pasti ini pengaruh ilmu hitam Pak. Lebih baik kita berdoa dan baca ayat kursi bersama. Saran yang bagus lah. Bapak mengangguk setuju. Kami mulai mengangkat kedua tangan melafalkan ayat kursi. Aku sengaja menutup mata supaya lebih fokus. Jujur, sekujur tubuh bergetar hebat. Berusaha tetap tenang agar tidak buyar bacaan ayat kursi yang aku lantunkan. Oh, panas. Berhenti.